Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kalbelo. Perkenalkan, saya Sigit Sugiarto, salah satu dosen dari program studi pendidikan matematika kampus Kabupaten Maluku Barat Daya, program studi di luar kampus utama PSDK Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan matematika, yaitu mata kuliah metode numerik. Mata kuliah metode numerik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika dengan beban 3 SKS. Capaian pembelajaran program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas 7 CPL. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri secara mandiri. Yang ketiga, menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, menguasai berbagai konsep matematika lanjut yang memberikan dasar kuat bagi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan studi lanjut. Yang kelima, menguasai pengetahuan terkait komputer, bahasa pemrograman web, dan desain grafis serta mampu membelajarkannya. Yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pendidikan matematika secara khusus serta dalam karir dan kehidupan. Yang terakhir, mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, menyusun laporan dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. Berikutnya, CPMK menguasai berbagai cara penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan metode numerik. Berikutnya, sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan antara solusi analitik dan solusi numerik serta jenis-jenis scalar dalam metode numerik. Yang kedua, mampu menyusun algoritma untuk menentukan akar-akar persamaan linear dan non-linear menggunakan metode bagi dua, metode titik tetap, metode posisi palsu, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Yang ketiga, mampu menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode dekomposisi matriks, serta metode iterasi. Yang keempat, mampu menyusun algoritma untuk menentukan fungsi yang melalui titik-titik data dengan menggunakan metode interpolasi dan metode spline. Yang kelima, mampu menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan diferensiasi menggunakan metode Dirac-Taylor, ekstrapolasi Richardson, serta metode interpolasi dan spline. Dan yang keenam, mampu menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan integral menggunakan aturan trapesium, aturan Simpson sepertiga, aturan Simpson 3/8, aturan Boole, serta algoritma Romberg. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah terapan matematika yang meliputi akar-akar persamaan aljabar linear, interpolasi, diferensiasi, dan integral numerik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan hampiran numerik. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang galat dalam metode numerik. Yang kedua, akar-akar persamaan non-linear. Yang ketiga, sistem persamaan linear. Yang keempat, interpolasi. Yang kelima, turunan numerik. Dan yang keenam, integral numerik. Adapun referensi atau pustaka pada perkuliahan ini terdiri atas dua, yaitu pustaka atau referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yaitu buku metode numerik dengan C dan Python yang merupakan tulisan saya sendiri.
Buku ini tentunya tersedia di perpustakaan, baik perpustakaan PSDKU maupun perpustakaan program studi pendidikan matematika. Harapannya mahasiswa dapat membaca dan mempelajari materi perkuliahan sebelum proses perkuliahan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya untuk pustaka pendukung seperti buku Numerical Analysis edisi 9 karya Barden Richard dan Douglas Faires, kemudian buku Numerical Methods in Engineering with Python 3 karya Jan Q. Salas, kemudian buku Numerical Python Scientific Computing and Data Science Applications with NumPy, SciPy, and Matplotlib. Referensi pendukung ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa untuk membaca materi metode numerik yang lebih lanjut yang belum tersedia di pustaka utama. Model perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan metode numerik ini yaitu secara tatap muka atau offline. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri atas case method. Dalam perkuliahan, mahasiswa diberikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil perbatasan sehingga dapat memberikan motivasi maupun gambaran kepada mahasiswa mengenai penggunaan metode numerik dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan project based learning. Pada akhir setiap bab pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas proyek secara berkelompok, yaitu membuat penyelesaian masalah numerik dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Berikut menggunakan metode ceramah. Dalam penyampaian materi perkuliahan dalam kelas, dosen menggunakan metode ceramah dengan bantuan PowerPoint. Berikut ada metode tanya jawab. Dalam perkuliahan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada dosen mengenai materi yang kurang dipahami. Selanjutnya dosen memberikan penjelasan yang lebih lanjut agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mengerti mengenai materi yang telah dipelajari. Yang terakhir ada penugasan. Penugasan diberikan pada akhir perkuliahan kepada setiap mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas sebelum pertemuan berikutnya dan dikumpulkan pada siapa. Berikut sistem penilaian mata kuliah. Pada mata kuliah ini penilaian terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, partisipasi dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua, tugas yang terdiri atas tugas individu dan tugas kelompok. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Adapun bobot penilaian, yang pertama bobot partisipasi perkuliahan 20%, bobot tugas individu dan kelompok 30%, bobot ujian tengah semester 25%, dan bobot ujian akhir semester 25%. Jadi pada perkuliahan ini bobot tertinggi yaitu bobot tugas individu dan kelompok. Karena mahasiswa diberikan tugas kelompok berupa proyek yang harus diselesaikan secara berkelompok. Baik, selamat siang. Halo. Ya, baik, hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan metode numerik. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan apa yang kita pelajari nanti dapat memberikan manfaat ya baik bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Oke, mungkin satu orang pimpin doa, siapa yang memimpin doa? Oke, Yosef, gimana? Pimpin doa. Boy. Ya, sebelum berdoa kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Joseph, hadir Pak. Isin, Hadir Pak. Margarita. Oke, sudah. Oke, jadi pada pertemuan hari ini hadir semua. Kemudian harus diperhatikan ya untuk kehadiran. Jadi kehadiran itu tidak boleh kurang dari 80%. Nah, kalau kehadiran kurang dari 80%, tidak boleh tidak berhak mengikuti UAS atau ujian akhir semester. Nah, seperti itu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut pada materi akar persamaan non-linear. Nah, pertama tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan hal berikut. Yang pertama, menentukan akar-akar persamaan linear dan non-linear menggunakan metode bagi dua dan metode posisi palsu. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan linear dan non-linear menggunakan metode titik tetap, metode Newton-Raphson dan metode secant. Oke, misalnya di sini kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan fx ya. Dengan sebutkan saja fungsinya y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 ya. Fx ini sama dengan x kuadrat kurang 1. Dengan situ suatu nilai x yang menyebabkan persamaan fx sama dengan 0 disebut sebagai akar atau roots dari persamaan fx, atau biasa juga disebut dengan pembuat 0 atau zeros. Nah, bisa kita memilih x sama dengan 1 ya. Akhirnya kita substitusi y persamaan, berarti f1 sama dengan 1 kuadrat kurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, karena f1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 disebut sebagai akar dari fx. Nah, seperti itu. Oke, masih ingat ya pelajaran persamaan kuadrat? Ya. Kemudian pencarian akar-akar suatu persamaan itu dapat menggunakan metode analitis atau dapat menggunakan metode numerik. Nah, sebelum kita lanjut di metode numerik, kita lihat dulu tentang metode analitis. Nah, misalnya kita punya persamaan kuadrat tadi ya, persamaan kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 ya. Oke. Nah, di sini untuk mencari akar persamaan kuadrat ada 3 cara ya. Masih ingat cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat? Oke, satu dengan cara perfaktoran. Yang kedua menggunakan rumus ABC. Yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kuadrat ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya yang ini ya, nah, kita bisa faktorkan. Jadi kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 6, yang hasil jumlahnya 5. Nah, berarti ya 2 dan 3 ya. Nah, kemudian dalam matematika itu selain fungsi persamaan kuadrat, ada persamaan lain ya, misalnya persamaan y sama dengan x pangkat 3 kurang x kurang 1 ya. Nah, ini sudah tidak bisa menggunakan rumus ini ya, karena pangkatnya dia pangkat 3. Nah, kita juga tidak bisa menggunakan misalnya cara lain ya, cara metode analitis yang lain. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita mempelajari yang namanya metode numerik. Nah, jadi tidak semua persamaan itu dapat ditentukan di akar dengan menggunakan rumus. Jadi makanya membutuhkan
disebutkan namanya metode numerik. Kemudian ya tadi metode analitis itu memiliki keterbatasan dalam mencari nilai akar suatu fungsi atau persamaan. Metode analitis umumnya hanya digunakan untuk mencari akar fungsi berderajat rendah, jadi dia paling tinggi berderajat 2 ya, fungsi persamaan kuadrat. Untuk fungsi berderajat tinggi, metode analitis tidak dapat digunakan. Oke, kemudian metode numerik ini dia hasil yang diperoleh itu dia tidak sama dengan hasil yang sebenarnya atau nilai eksak. Dia hanya nilai pendekatan. Jadi dia mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk mencari akar persamaan non-linear ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah metode bagi dua atau biseksi ya, atau biseksi. Misalnya di sini kita punya grafik di sini ya. Kemudian ada titik yang ini persamaannya. Kemudian ada titik XA dan XB ya. Kemudian di sini FXA di sini ya. Kemudian di sini FXB. Metode bagi dua didasarkan pada pencarian akar yang terletak di antara dua titik atau titik yaitu XA dan XB. Jadi akarnya harus ada di antara XA dan XB. Kemudian jika terdapat suatu akar persamaan fx pada interval XA XB, maka fxa dan fxb harus berbeda tanda. Jadi yang satunya ada di atas suku x atau positif, yang satu ada di bawah suku x atau negatif. Jadi dia grafiknya memotong suku x. Yang titik potong ini yang merupakan akarnya. Kemudian dia karena namanya metode bagi dua, jadi interval ini x dan xb dibagi dua sama besar, yaitu misalkan saja xc. Jadi xc sama dengan xa tambah xb berdua, ganti xb dengan xc. Jika tidak, maka akan terletak di antara xc dan xb, ganti xa dengan xc. Ulangi hingga konvergen. Konvergen itu dapat fxc ini sampai 0 atau mendekati 0, kemudian intervalnya sudah sangat kecil. Baik, sebelum lanjut di bagian berikut, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Yosef, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang mengapa fxa dan fxb harus berbeda tanda. Ya, kalau sekali pertanyaannya. Di situ tadi dijelaskan bahwa fxa dan fxb itu harus berbeda tanda. Kenapa harus berbeda? Kenapa tidak sama-sama positif atau sama-sama negatif? Jadi ini ada beberapa ilustrasi ya, saya membuatkan ilustrasi di sini.
Selanjutnya kita perhatikan empat grafik berikut ya. Yang pertama fxa-nya positif ya, fxb-nya Negatif. negatif. Ada akar di sini ya. Jadi positif negatif ada akar. Kemudian yang ini juga fx-nya negatif, fxb-nya positif, ada nilai akar. Nah, kemudian di sini fxa positif, fxb positif. Ada juga akarnya. Akhirnya di sini fxa positif, fxb positif. Akarnya tidak ada. Jadi kesimpulannya kalau tandanya berbeda, dia pasti ada nilai akarnya. Nah, kalau tandanya sama, bisa ada bisa tidak. Nah, jadi metode bagi dia dilakukan kalau sudah dipastikan bahwa di dalam interval itu ada akarnya. Nah, seperti itu. Jadi tadi tandanya harus berbeda itu untuk memastikan bahwa di dalam interval itu dia ada nilai akar. Berikut lanjut di contoh soal. Carilah nilai akar dari persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 ya, yang terletak pada interval 0,1. Jadi di sini sudah ada intervalnya. Gunakan nilai toleransi sebesar 0,000001. Oke, yang pertama itu kita tuliskan. Oke, ini fx nya fx, kemudian xa nya 0, xb nya 1. Kemudian ada epsilon dan delta, nilai toleransi tadi 0,000001. Pertama kita pastikan ya fxa dan fxb berbeda tanda. fxa atau f0 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. fxb atau f1 ini sama dengan negatif 1. Jadi ada positif dan negatif. Nah, karena fxa dan fxb berbeda tanda, maka di dalam interval itu pasti terdapat akar ya. Nah, minimal 1 nilai akar. Nah, kalau sudah dipastikan, maka kita lanjut pada iterasi pertama atau iterasi 1. Pertama kita menentukan nilai xj. Xj sama dengan xa tambah xj per 2 ya. Jadi 0 tambah 1 per 2 sama dengan 0,5 ya. Kemudian cari nilai fxj. Fxj sama dengan f0,5 sama dengan negatif 0,25. Nah, di sini karena fxa dan fxj nya itu berbeda tanda atau hasil kalinya negatif, maka akarnya terletak pada interval 0,05. Pada iterasi 17 dapat nilai xj sama dengan 0,38196. Kemudian nilai fxj 0,000008. Nah, dilihat nilai mutlak fxj itu dia lebih kecil dari nilai toleransi atau nilai epsilon, atau dia sudah sangat kecil. Maka iterasi dihentikan ya. Jadi prosesnya selesai, maka yang xj itu merupakan nilai akarnya, yaitu 0,38196. Bisa dimengerti ya. Oke, berikut soal latihan. Carilah nilai akar dari persamaan y sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 2. Nah, gunakan nilai toleransi sebesar 0,000001. Nah, jadi di sini intervalnya belum ditentukan ya. Jadi angka pertama menebak intervalnya. Oke, silakan dikerjakan 5 menit. Sudah dapat hasilnya? Coba ya sampai iterasi pertama saja. Sampai iterasi pertama. Oke, siapa yang bisa? Baik, silakan.
Bagaimana dengan jawabannya? Betul ya? Ya, kasih tepuk tangan untuk Bernardo. Oke, jadi jawaban seperti ini yang iterasi pertama ya. Misalnya pilih XA negatif 1, XB-nya 1. Kemudian di sini FXA dan FXB berbeda tanda. Kemudian lanjut di iterasi pertama. Seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan soal menentukan akar persamaan non-linear, kita juga bisa menggunakan aplikasi ya. Misalnya di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini menggunakan aplikasi Spider ya. Jadi di sini kita input nilai input fx-nya yaitu x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 2. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita ini ya reset menjadi 1,1,0000001. Ya, dia itu sampai 18 iterasi. Nah, jadi yang ini nilai akarnya adalah negatif 0,839286 sekian. Nah, jadi sampai 18 iterasi. Sini 18 itu jadi ditampilkan, hanya tampil nilai akhirnya. Oke, jadi gunanya dalam menggunakan aplikasi itu yang pertama untuk mudah-mudah dalam menyelesaikan soal. Yang kedua untuk mengecek jawaban, ya, karena prosesnya panjang, jadi bisa saja terjadi kekeliruan dalam menghitung. Maka dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa cek apakah jawaban yang kita peroleh itu sudah tepat atau belum. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kelebihan metode bagi dua adalah adanya jaminan ditemukan akarnya, jadi hasilnya pasti dapat. Ya. Tapi dia kekurangannya adalah diperlukan pertama dua nilai tebakan awal ya, XA dan XB. Jadi dia syaratnya harus FXA dan FXB berbeda tanda. Nah, yang kedua, dia prosesnya tadi lama ya, bisa puluhan iterasi bahkan bisa ratusan. Nah, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Untuk tugasnya kerjakan soal yang ada di buku teksnya yang halaman 12 nomor 1, 2 dan 3 ya. Yang aktivitas 2 besar. Kemudian jangan lupa ya materinya diulang-ulang di rumah sehingga materi tidak lupa ya dan tetap bisa dipahami. Nah, kemudian untuk materi minggu depan kita akan lanjut di materi berikut yang bab 3 yaitu tentang sistem persamaan linear. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan Kaledo.